Assalamualaikum Pak Zul, gimana kabarnya nih Pak? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Bu Rizka. Alhamdulillah baik. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah, saya baik juga. Pak Zul hari ini akan melakukan proses coaching ya Pak? Iya Bu, betul Bu. Nah baik, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal dulu nih yang akan saya bicarakan dulu. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa selama proses ini, yang mana proses itu akan direkam ya Pak ya, untuk keperluan program. Dan hanya Iya akan Bu, didengar oleh fasilitator. Apa ya Pak ya? baik Bu, nggak apa-apa. Oke, jadi nanti Pak, selama proses Bapak coaching nanti, saya akan melihat dan mengamati bagaimana Bapak dengan coaching. Apakah Bapak sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan apakah Bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dari jawaban coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan atau belum? Nah, sebelumnya Pak melakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan dulu nih Pak yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, silakan Bu. Nah, untuk yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti dari kegiatan coaching ini Bu, Mm-mm. seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, Mm-mm. dan juga saya mampu untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, jadi dari ketiga kompetensi ini Pak, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Ada dua sih Bu, yang menurut saya masih merasa kurang. Yang Mm-mm. pertama yaitu bagaimana saya bisa hadir secara penuh terhadap coach saya. Mm-mm. Kemudian yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi kehadiran penuh dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah, Betul Bu. indikator ketercapaiannya sendiri apa Pak? Ya saya ingin menemukan solusi, membantu menemukan solusi dari permasalahan ataupun menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coach saya Bu. Baik, jadi Bapak ingin membantu Koci agar menemukan solusi ya Pak ya atas permasalahannya. Nah, Betul Bu. demikian pra-opi kita Pak. Pada sekarang silakan Bapak lakukan coaching dengan Koci Bapak. Yang mana nanti setelah proses coaching itu nanti kita akan mengobrol lagi ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Iya, sama-sama. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak Zul. Pak Zul sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Maaf Pak, Bapak sekarang sedang sibuk tidak Pak? Alhamdulillah tidak. Kebetulan ini lagi istirahat, nggak ada jam mengajar. Ada apa nih Pak? Begini Pak, Ya, sebenarnya saya lagi ada masalah. masalah? Masalah apa nih Iya Pak? Pak, Iya boleh, boleh cerita Pak. gini Pak, hari Selasa ini saya kan mengajar di 3 kelas. Ya, Kelas 12 IPS 3, kelas hmm, 12 IPS 2, ya, kelas 12 IPS 1. hmm, Nah, di IPS 3 dan IPS 2, pembelajaran saya berjalan aktif, anak-anak antusias mengikuti pembelajaran. Sedangkan di kelas IPS 1, saya merasa berbeda, Pak. Karena berbeda dengan kelas lainnya, karena ya. di situ anak terlihat jenuh, Pak. Oh begitu ya Pak ya. Berarti hari ini Bapak mengajar di 3 kelas yang berbeda dan Bapak merasa bahwa dari ketiga kelas ini 12 IP1 itu berbeda dari kelas yang lain. Ya. Kalau boleh saya tahu kondisi berbeda yang seperti apa ini Pak? Begini, Pak. Hmm, Kebetulan kelas 12 IPS 1 ini saya masuknya kan di jam terakhir. hmm, Jadi setiap kali saya masuk, saya sering mendapati anak-anak itu kelihatan lesu, ya, ngantuk. hmm, Saya udah coba, Pak, memfokuskan kehadiran mereka. ya. Saya suruh mereka cuci muka dulu biar nggak ngantuk. Tapi tetap aja, Pak, saya merasa anak-anak ini memang kurang respon dan tidak semangat gitu, Pak. Oh begitu ya Pak ya. Oke oke saya paham. Lalu kira-kira nih Pak tujuan Bapak dari pembicaraan kita sekarang ini apa nih? Ya, harapan saya sih ngobrol dengan Bapak ini saya ingin mendapatkan solusi, Pak, atau jalan keluar lah Hmm, bagaimana caranya mengatasi masalah ini gitu. Baik, berarti
Bapak ingin ada solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ya? Iya, Pak. Habisnya saya bingung, Pak, gimana lah caranya kelas 12 IPS 1 ini bersemangat sama seperti di kelas 2 kelas lainnya gitu. Oke, oke. Nah, selain solusi, kira-kira apa ada harapan lain nih yang Bapak inginkan? Ada sih, Pak. Saya berharap bisa menemukan ide segar atau strategi pembelajaran Hmm, yang saya terapkan nantinya supaya hmm. kelas 12 IPS 1 ini tetap semangat belajar meski di jam terakhir. Oh, begitu ya, Pak ya. Nah, di Iya, sini Pak. selain berharap adanya solusi dari masalah yang Bapak hadapi, Bapak juga berharap kita dapat menemukan ide segar ya, Pak ya, tentang Iya, Pak. bagaimana proses pembelajaran ke depannya supaya menjadi lebih baik lagi dan siswa tetap bersemangat meskipun itu di jam terakhir ya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, jadi begini Pak, sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, gimana proses pembelajaran yang sudah berlangsung di kelas 12 IPS 1 selama ini Pak? Gini, Pak. Karena saya mengajarnya sosiologi ya, Pak. Hmm, Jadi, ya biasanya saya ngajar, saya sering mengajak siswa menganalisis tentang fenomena-fenomena yang terjadi, Pak. hmm, Apa yang sedang viral terkait dengan kehidupan bermasyarakat. hmm, Lalu nanti saya minta anak-anak untuk berdiskusi dan akan hmm, dipresentasikan. Di dua kelas yang lain, siswanya antusias, Pak. Apalagi hmm. kalau sudah menceritakan hal-hal yang sedang viral. Tapi berbeda dengan kelas 12 IPS 1 nih, Pak. Ya, Itu, oh Pak. berarti Bapak ternyata sudah melibatkan murid ya Pak ya dalam proses pembelajaran. Bapak berusaha untuk mengajak mereka untuk menganalisis fenomena masyarakat dan yang dibahas itu pun yang sedang viral, Iya, Pak. Betul, Pak. yang disukai oleh anak-anak. Tetapi masih Iya, Pak. saja untuk 12 IP1 ini tidak meningkatkan semangat mereka untuk belajar karena di jam Betul, Pak. terakhir. Betul. Lalu dengan menghadapi masalah ini, gimana nih perasaan Pak Iwan? Ya saya jelas merasa bingung, Pak. Hmm, Menghadapi siswa yang kurang respon begini, padahal ya saya sudah mencoba sih untuk memancing ya. siswa untuk terlibat aktif tuh bagaimana caranya gitu. Hmm, Tapi ya tetap tidak bisa, Pak. Mungkin karena di jam terakhir itu. oke, oke. Jadi di sini Bapak merasa bingung ya, padahal Iya, Pak. usaha Pak Iwan itu sudah dilakukan secara maksimal rasanya, tapi tetap saja siswanya kurang semangat. Nah, mengingat kelas 12 IP1 ini ada di jam terakhir nih Pak. Nah, yang mana siswanya mungkin sudah merasa lelah, ngantuk, jadi kurang respon. Nah, jadi ini untuk kedepannya nih, kira-kira apa sudah ada rencana nih Pak Iwan yang sudah terpikir bagaimana untuk memperbaiki masalah ini? Hmm, gimana ya, Pak? Sepertinya saya harus menyelipkan hiburan-hiburan ya, Pak. Agar Hmm, siswa tidak bosan ya, Pak. iya, iya, Ya iya. seperti ice breaking atau saya juga bisa melakukan permainan gitu agar pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Wah, kalau ini saya lihat rencananya sudah luar biasa ini Pak Iwan. Bagus sekali ini. Jadi di sini Pak Iwan berusaha nanti untuk melakukan ice breaking dan permainan yang bervariasi ya Pak Iwan ya, yang variatif. Iya, betul, Pak. Iya. Nah, saya berharap semoga nih rencana yang sudah Pak Iwan rancang itu dapat berjalan dengan baik dan bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Tapi begini Pak, rencana kan sudah dirancang nih. Kira-kira kapan komitmen Bapak untuk melaksanakan supaya rencana ini dapat berjalan dengan baik? Secepatnya, Pak. Hmm, Ya kalau bisa mulai hari ini saya mau mencari kumpulan-kumpulan ice breaking di YouTube dan merancang permainan-permainan yang bisa saya terapkan untuk pembelajaran gitu supaya hmm, ada semangat kembali lah anak-anak ini buat belajar gitu. oke. Nah, supaya komitmen ini tetap terlaksana, sehingga rencana aksinya juga bisa berjalan dengan baik. Siapa saja kira-kira nih yang bisa Bapak ajak kerjasama? Oh iya benar juga ya, Pak. Coba saya nanti mau berdiskusi sama guru lain, Pak. Mana Hmm, tahu saya mendapat referensi ice breaking dan saya juga mau berdiskusi dengan wakil kepala Sarpras lah untuk penyediaan alatnya. iya, betul. Jadi di sini nanti Bapak akan komunikasi ya dengan rekan Iya, Pak. sejawat, dengan Wakasatgas, dan juga yang lain. Nah, jadi gimana nih perasaan Pak Iwan setelah
berbincang dengan saya hari ini. Ya alhamdulillah Pak, saya sangat senang Pak, Bapak mau mendengarkan permasalahan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dan ide untuk mengatasi permasalahan saya ini. Ya, alhamdulillah. Ya, memang seperti ini harusnya Pak Iwan. Kita sering-sering bertukar pikiran, saling kolaborasi. Nah, baik itu dengan rekan sejawat ataupun dengan kepala sekolah. Saya harap Bapak tetap semangat ya. Semoga Siap Pak. apa yang kita bincangkan hari ini dapat menjadi solusi terbaik untuk masalah yang Bapak hadapi. Baik Pak, amin Pak. Terima kasih Pak atas motivasinya. Mohon maaf jika saya mengganggu waktunya Pak. Oh enggak, saya juga senang dengar cerita Pak Iwan. Nah, baik Pak, saya mau masuk kelas dulu Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Iwan, waalaikumsalam. Nah, baik Pak Zul. Pak Zul sudah melakukan proses coaching. Gimana nih Pak perasaannya? Apakah sudah berjalan dengan lancar atau belum nih proses coachingnya nih? Ya, alhamdulillah saya merasa sudah berjalan cukup lancar, Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama dengan coach tadi, Pak, saya ada beberapa pertanyaan ya, Pak, yang akan saya tanyakan. Baik, Bu, silakan, Bu. Oke. Nah, dari proses coaching yang telah Bapak lakukan tadi, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan proses coaching dengan alur cerita, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Oke, jadi di sini Bapak merasa bahwa Bapak sudah berusaha untuk melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak ya. Betul, Bu. Nah, dari catatan saya sendiri nih Pak, dari hasil pengamatan saya, bagaimana interaksi Bapak tadi dengan coaching, saya melihat bahwa Pak Zul ini memang sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Yang mana tadi saya mencatat bahwa Bapak tadi pertama sekali tadi Bapak menanya tujuan Pak Iwan untuk bercerita dengan Bapak. Selain itu tadi saya juga mendengarkan bahwa Bapak Zul tadi juga menanyakan permasalahan apa yang dihadapi oleh Pak Iwan. Iya, Saya Bu. tadi juga melihat Pak Zul sudah membantu Pak Iwan untuk menemukan rencana aksi terhadap permasalahan apa. Bagaimana cara Pak Iwannya nanti sebagai coach untuk melakukan mengatasi permasalahannya. Dan terakhir tadi Pak Zul juga sudah menanyakan komitmen Pak Iwan terkait permasalahan yang dialaminya. Baik Pak, tadi saya juga mendengar bahwa saya mendengar dan saya mengamati bahwa Pak Zul tadi cukup sangat fokus terhadap Pak Iwan. Pak Zul beberapa kali mendengarkan Pak Iwan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang mana saya lihat tadi Pak Iwan itu dengan leluasa untuk menceritakan permasalahannya. Jadi di sini saya melihat bahwa kemampuan Pak Zul dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah sangat baik. Terima kasih, Bu. Nah, dari diskusi kita ini nih Pak, apa yang sudah terbayang oleh Bapak untuk dilakukan agar dapat meningkatkan lagi performa Bapak ke depannya? Ya, saya akan berusaha memahami lebih dalam lagi tentang arti dari coaching ini, kemudian juga memahami tentang alur cerita kembali, kompetensi inti sebagai coaching, dan juga bagaimana prinsip coaching yang sebenarnya, sehingga nanti akan saya sampaikan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu. Oke. Nah, dari yang sudah Bapak lakukan, saya harap semoga ke depannya kemampuan Bapak dalam melakukan coaching itu bisa lebih baik lagi dan terus mengalami peningkatan ya Pak ya. Amin. Terima kasih, Bu. Nah, demikian proses observasi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.